Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Sholli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya khususnya, dan pada malam ini, malam yang sangat berbahagia bagi kita, terutama keluarga besar majelis kita ini semakin kesini semakin menambah. Selamat datang bagi saudara-saudaraku dari Palembang. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa berkenan terus aktif hadir dan bisa memberikan pemanfaatan ilmu di daerah Bapak nanti. Rekan-rekan semua, nuhun dararamang sadayana. Nuhun. Saya kelihatannya orang Batak, Pak. Muka saya Batak. Tapi saya Sunda asli sebenarnya. Banyak orang yang mengatakan, Bapak Batak, aku Batak lah. Batavia. Hatur nuhun ka sadayana dulur-dulur. Wengi ieu, wengi anu teu tiasa dikantunkeun kitu wae jadi hiji sejarah kanggo urang sadayana. Utami simkuring nguping nembe arahan, ajakan, himbauan utami ti Pangarsa Al-Mukarrom Bapak Ustadz RW anu wastana Sarwo Edi Wibowo nyipanya tuh Sarwo Edi Wibowo atuh Pangarsa Al-Mukarrom guru besar urang Bapak Rustandi nuhun parantos meresantenkeun ka simkuring kanggo naon atunya ngeusi waktos dina kesempatan anu sapertos kieu. Bapak ngerti saya pakai bahasa Sunda, Pak? Harus paham, Pak, ya, nanti dibohongi saya nanti. Campur-campur aja, Pak, ya, supaya Bapak punya kebiasaan berbahasa Palembang. Saya tidak akan bisa melepas suara bahasa Sunda saya, Pak. Itu kira-kira. Jadi keluarga kita ini yang sepengetahuan saya asalnya bisa dihitung jari itu, ya. Saya datang ke sini hanya beberapa orang saja, tapi ternyata sekarang lebih banyak. Malah bukan Bandung saja, bukan Jawa Barat saja, mungkin sekarang Indonesia sudah kita isi masing-masing daerah, masing-masing provinsi. Malah Malaysia juga akan siap untuk Lampung ya. Lampung Malaysia sudah siap untuk bergabung bersama kita di sini. Dan doakan oleh kita semua mudah-mudahan kita tetap jaya, kita tetap sehat semua, kita tetap solid,
saling memberi ilmu, saling memberikan pengalaman dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu. Itu adalah sejarah bagi kita. Jadi harapan saya secara pribadi kepada rekan-rekan, yuk kita agungkan majelis ini. Yuk kita rawat majelis ini dengan adab yang benar. Jadi kalau untuk apa kita punya ilmu tapi tidak memiliki adab? Yang penting nomor satu adalah adab, sopan santunnya. Jadi orang berilmu tidak punya adab, kayaknya percuma. Makanya imbangi ilmu itu dengan adab kita. Insya Allah manfaat lahir batin. Insya Allah. Sedikit saya sampaikan kepada rekan-rekan. Saya kayaknya kalau disebut penasehat atau awalnya saya memang penasehat ya, tapi saya tolak dulu. Kalau lihat umur memang begitulah. Yang namanya penasehat ini harus memiliki wawasan yang lebih luas. Bisa, mampu, siap untuk berhadapan dengan siapapun. Minimal memberikan satu pencerahan. Minimal memberikan satu bimbingan atau arahan yang lebih aktual. Saya belum siap sampai sejauh situ. Belum. Beda dengan Pak Ustadz RW yang sudah memiliki ruang lingkup yang seperti tadi kita dengar. Tapi insya Allah di dalam mengurus, memberikan support lah, semangat, saya siap, tidak akan mundur. Contoh soal, hari ini saya mendapatkan pengalaman yang lebih indah selama saya berada di majelis. Padahal saya sudah diberikan kepercayaan melaksanakan saum. 2 kali saya sudah saum. Baru hari ini saya mendapatkan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Kemarin saya kedatangan, kita cerita seperti itu nggak apa-apa kan ya? Ada pegawai di lingkungan kami, karena dia pulang dari rumah sakit, punya penyakit, dioperasi 2 kali dioperasinya. Selama 1,5 bulan dioperasinya. Dari pekerjaannya kami hentikan dulu untuk istirahat full maksudnya. Saya ketemu kembali baru 3 hari ini. Sampai hari ini 3 hari. Saya tanya, siap bekerja lagi? Siap Pak. Sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Benar? Ya. Saya kasih lahan itu tidak seperti yang biasa beliau lakukan. Nih, lahan kamu di sini aja. Oh siapa? Jangan mencari lahan lain, pekerjaan lain yang bukan bagiannya. Kamu di sini aja. Ya. Sambil bekerja, sambil cerita. Pak, saya sudah 3 bulan tidak pernah tidur. Ya Allah, sebilang. Benar? Iya Pak. Bagaimana perasaan? Biasa-biasa aja. Tidak lelah. Hanya makan mungkin tidak teratur. Sudah beli obat tidur dan lain sebagainya. Memang tidak sekalipun dia tidur. Udah berapa duit dikeluarkan oleh keluarga mereka itu. Pak, gimana saya ingin bisa tidur? Karena ya itulah, ada satu amanat, ini lakukan, prosedurnya seperti ini, dengan niat ikhlas, dengan niat yakin dalam hati,
Saya mencoba itu. Nah, setelah dilakukan apa yang diharuskan sesuai dengan prosedur yang ada di majelis ini, saya ikuti. Dia pulang jam 5, langsung tidur. Alhamdulillah, langsung tidur. Sampai dia tidak bangun-bangun. Anaknya telepon ke saya, "Pak, Bapak belum bangun." Itu jam setengah 11 itu. Malam. Saya tunggu, Pak. Dia tidur, justru saya yang tidak tidur. Saya yang tidak tidur. Ini khawatir. Saya teringat dongengnya Pak Haji Sugiono ini. Pernah mengobati orangnya sampai dengan meninggal. Saya ke sana, wah ini ada apa ini? Tahu-tahu jam 1 malam dia telepon anaknya, Agus namanya. "Pak, Bapak bangun." Alhamdulillah. Kemudian setelah bangun apa yang dilakukan Bapak? Minum, Pak. Setelah minum, tidur lagi. Ya udah. Tolong besok suruh segera datang ke sekolah. Karena bekerjanya di sekolah gitu. Saya tanya, tidur? Malah sekarang juga masih ngantuk. Alhamdulillah, bisa seperti itu. Ya akhirnya tidak satu kali saya terapi lagi, sampai sekarang sehat. Alhamdulillah. Itu yang dicoba saya, Pak. Ini yang tidak bisa dilupakan hari ini. Yang kedua, tadi siang sebelum Jumatan namanya Pak Unen. Beliau orang Majalengka, bekerja di kami. Jatuh di jamban sampai dengan tidak ingat, pingsan. Ditemukan oleh siswa. Itu ada bapak jatuh. Bangun tapi dia tidak bisa berdiri. Jalannya ngesot gitu ya, ngesot jauh dari tempat dia jatuh ke tempat dia istirahat, jauh sekali, Pak. Hanya yang saya herankan itu kenapa tidak ada seorang pun yang menemui dia, yang mengetahui bahwa dia itu jatuh. Kita melaksanakan sembahyang Jumat, beres sembahyang Jumat, saya duduk di depan pintu si bapak itu istirahat. Saya merokok, minum. Ada teman saya yang ngomong, Pak Unen itu sakit, Pak. Kenapa? Dia jatuh. Oh, saya hampiri, ternyata kepalanya sebesar telur gitu ya, bunyut ke sini. Ininya mati sebelah, Pak. Mungkin ya kena stroke ringan. Saya coba dengan keyakinan diri, disuruh berdiri, ya tiduran dulu. Ya akhirnya saya terapi, suruh duduk, berdiri, suruh jalan, bisa lari. Saya terkejut, ya Allah, mungkin ini. Ini keagungan Allah. Gitu. Tapi sampai hari ini pun saya tidak yakin dengan istri saya. Saya obati istri saya sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Kenapa saya bilang ini? Nah ini keyakinan ini jadi berubah ini. Kenapa saya obati istri saya nggak sembuh-sembuh? Kalau saya ingin menerapi istri saya bukan oleh saya bawa. Guru, tolong istri saya terapi. Baru pulang dari sini dia ngomong, Pak enak Pak. Kenapa Bapak nggak bisa? Untuk apa Bapak puasa? Ya ini jadi begitu. Ini yang jadi bahan pembelajaran gitu ya. Makanya harus yakin, dan saya sharing dengan Pak Dida, coba dengan bentuk seperti ini, sama istri saya pun seperti itu. Ya terhadap istri kan kalau suruh mijitin itu nggak pernah selesai Pak. Nggak pernah selesai. Pasti ada tambahannya gitu ya. Mijitnya berbeda. Loh, mijit kok jadi begini gitu.
Jadi nggak pernah selesai. Ini pengalaman. Mudah-mudahan rekan-rekan semua tidak seperti saya. Bapak yang dari Palembang yakin Pak kepada Allah bahwa ini ilmu Allah. Saya lakukan, ya yakin. Harus yakin dan percaya aja. Konsentrasi yang benar, nanti mungkin sudah puasa beliau Pak? Belum. Nanti dibekali oleh guru, bagaimana caranya, itulah lakukan. Mudah-mudahan bisa berkembang di Palembang. Pak Dida juga orang Garut belum mengembangkan di situ, belum. Hanya sekitar keluarga Pak Dida. Istrinya pun sama, tidak sembuh-sembuh. Untuk Pak Dida. Itu kira-kira Pak, mohon maaf. Jadi ini celotehan saya aja. Perkenalan saya, nama saya tadi sudah disampaikan ya. Oh belum. Kalau sehari-hari saya dipanggil Wayaya gitu. Memang nama saya Yaya. Tapi kalau saya di udara beda namanya. Jadi Waakui namanya. Di udaranya. Nah, jadi kalau gimana ya kalau saya ngomong-ngomong dengan guru ini, guru dengan guru sebenarnya Pak. Ini murid saya, ini guru saya sekarang. Kalau di sekolah ini murid saya dulu. Gitu. Kalau dia dulu bukan belajar dia, nggak pernah belajar, nggak ada aja di kelas. Dia pekerjaannya berantem terus. Tapi berantemnya bukan seorang-seorang, gabung nih. Ya, paling takut berhadapan dengan saya. Saya tempeleng dia. Nah, sekarang jadi guru saya, mohon maaf. Nah, seperti itulah ilmu ya Pak ya. Jadi saya membekali ilmu saya diberikan lagi ke saya, ya akhirnya jadi menambah. Apapun alasannya, meskipun dia masih sebut anak saya, tetap guru saya harus hormat. Saya tidak bisa, wah aku ini gurunya, enggak. Ini adalah guru saya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. MJS. Mantap.